Di sebuah gang sempit di Pondok Ungu Permai, Bekasi, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Konon, rumah itu menyimpan rahasia kematian yang tak pernah benar-benar pergi. Seorang pemuda bernama Reno menempati kontrakan di sebelah rumah itu, berharap menemukan ketenangan hidup. Namun setiap malam, ketukan pintu, suara kursi tua yang diseret, dan langkah kaki berat mulai mengusik tidurnya. Suara-suara itu datang semakin dekat, seolah menuntut sesuatu. Malam demi malam, Reno terjebak dalam teror tanpa akhir. Inilah kisah tentang gang sempit, rumah tua, dan misteri yang menjerat tanpa ampun. Udara Bekasi malam itu terasa lembab, seolah baru saja hujan turun entah kapan. Reno berdiri mematung di mulut gang sempit yang akan menjadi tempatnya tinggal mulai malam ini. Gang itu sepi. Lampu jalan berkedip pelan, cahayanya hanya mampu menyentuh sebagian paving blok yang sudah rusak di sana-sini. Sisa genangan air memantulkan bayangan tembok rumah-rumah tua di kiri dan kanan. Reno menghela napas panjang. Tas ransel besar di punggungnya terasa makin berat. Ia menatap ke depan. Di ujung gang itu, terlihat rumah petak sederhana yang akan ia tempati. Dindingnya kusam, catnya mengelupas di beberapa bagian, atap sengnya miring, dan pintu kayunya tampak rapuh. Suasana di sekitar begitu hening. Sesekali terdengar suara motor yang melintas jauh di jalan besar. Angin malam membawa bau tanah basah bercampur aroma sampah dari sudut gang. Reno melangkah pelan. Suara sepatunya beradu dengan paving blok basah, memecah kesunyian malam. Matanya menatap ke kanan. Rumah di sebelah kontrakan barunya terlihat jauh lebih tua. Dindingnya penuh bercak hitam. Jendela kayunya lapuk. Tirai lusuh menggantung tak terurus. Rumah itu gelap total, seperti tak ada penghuninya. Reno sampai di depan pintu kontrakan. Ia mengetuk pelan. Tidak ada suara. Memang, ini rumahnya sendiri sekarang. Ia tersenyum hambar, lalu memutar kunci yang baru diberikan pemilik kontrakan sore tadi. Pintu kayu itu membuka dengan suara berderit panjang. Ruangan di dalamnya kosong. Hanya ada satu kasur gulung tipis yang sudah usang di pojok. Sebuah meja kayu kecil berdiri miring di dekat jendela. Reno meletakkan tasnya. Ia menyalakan lampu. Bohlam tua itu memancarkan cahaya redup kekuningan, cukup untuk membuat bayang-bayang panjang di dinding. Ia duduk di kasur, memejamkan mata sejenak. Suara jangkrik terdengar dari luar. Seekor cicak merayap di dinding, mengintai nyamuk yang terbang mendekati lampu. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Reno merebahkan diri. Badannya lelah setelah seharian mengurus pindahan. Namun matanya sulit terpejam. Di luar, angin bertiup pelan, menggerakkan tirai tipis di jendela. Reno menatap langit-langit kontrakan. Matanya mulai berat. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki. Langkah itu pelan, berbunyi di paving blok gang. Awalnya Reno mengira itu suara orang lewat. Tapi langkah itu berhenti tepat di depan rumahnya. Suara langkah itu terhenti. Reno menajamkan pendengaran. Jantungnya berdetak lebih cepat. Lalu terdengar suara ketukan pelan di pintu kayu. Tok, tok. Reno terdiam. Siapa yang datang malam-malam begini? Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok. Dengan ragu, Reno bangkit. Ia mendekati pintu, mencoba mengintip dari celah. Tapi gelap menutupi semuanya. Ia hanya bisa melihat bayangan samar seseorang berdiri di luar. Suara itu terdengar. Maaf, Mas. Boleh pinjam lilin? Listrik rumah saya padam. Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. Reno menelan ludah. Ia membuka pintu sedikit. Seorang pria paruh baya berdiri di sana. Badannya kurus, wajahnya tirus. Matanya cekung. Kulitnya pucat kekuningan, seolah lama sakit. Ia mengenakan baju koko putih yang sudah kusam dan celana kain hitam. Tangannya gemetar pelan saat berbicara. Reno mengangguk pelan. Ia masuk mengambil lilin dan memberikannya. Pria itu tersenyum tipis, lalu melangkah pergi menuju rumah sebelah. Reno menatap punggung pria itu. Rumah sebelah gelap sepenuhnya. Tidak tampak cahaya lilin menyala. Tidak terdengar suara pintu terbuka atau tertutup. Reno menutup pintu perlahan.
Ia duduk lagi di kasur. Tapi kini ia sulit tidur. Suara langkah kaki itu kembali terdengar. Seperti mondar-mandir di depan rumahnya. Langkah itu pelan, lalu berhenti. Reno menahan napas. Malam terasa makin panjang. Angin malam kembali masuk lewat celah jendela. Bau tanah basah dan dingin mengisi ruangan. Reno memejamkan mata, berharap suara itu hilang. Namun suara langkah itu masih ada. Suara itu tetap di sana. Diam. Seolah menunggu. Malam kedua di kontrakan itu datang dengan cepat. Hujan rintik turun sejak sore. Gang kecil Pondok Ungu Permai dipenuhi genangan. Paving blok yang pecah menahan air, membentuk kubangan di beberapa sudut. Lampu jalan berkedip pelan, seperti lelah berdiri di tempatnya. Di dalam kontrakan, Reno duduk sendirian di atas kasur gulung tipis. Ia mencoba membaca pesan di ponselnya. Sinyal sering hilang. Layar ponsel redup, pantulan wajahnya sendiri tampak lelah. Jam menunjukkan pukul 11 malam lewat 20 menit. Angin malam menyusup dari celah pintu kayu. Lampu kontrakan berpendar kekuningan, membuat bayang-bayang panjang di dinding. Reno menarik napas panjang. Ia bangkit, berjalan ke jendela. Tirai tipis menutupi pemandangan luar. Hujan rintik membuat kaca jendela berkabut. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Reno menajamkan telinga. Langkah itu pelan. Suara sandal menyentuh paving blok basah. Reno memejamkan mata sejenak. Langkah itu berhenti. Tepat di depan rumahnya. Sun. Lalu terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok. Reno menatap pintu kayu itu. Dadanya berdebar. Siapa malam-malam begini datang ke rumah kecilnya? Tok, tok. Suara ketukan terdengar lagi. Reno mendekat pelan. Tangannya sedikit gemetar saat menyentuh gagang pintu. Ia menempelkan telinganya ke pintu. Di luar, hanya terdengar suara hujan rintik dan napasnya sendiri. Ia mengintip dari celah jendela. Tapi gelap menutupi segalanya. Tidak ada siapa-siapa. Hanya gelap dan basah. Tok, tok. Ketukan terdengar lebih jelas. Reno membuka pintu perlahan. Di depannya berdiri pria yang ia temui semalam. Pria itu kurus, tubuhnya tampak ringkih. Wajahnya tirus, mata cekung, kulitnya pucat kekuningan. Baju koko putih yang ia kenakan tampak makin lusuh, basah oleh gerimis. Celana kain hitamnya digulung sedikit di ujung. Maaf, Mas. Boleh pinjam lilin lagi? Listrik saya mati, kata pria itu pelan. Reno ragu sejenak, tapi ia mengangguk. Lilin di tangannya sudah menipis. Ia kembali masuk, mengambil sebatang lilin yang tersisa, lalu menyerahkannya. Pria itu tersenyum tipis. Terima kasih, Mas. Ia berjalan menjauh menuju rumah tua di sebelah. Reno memperhatikan langkahnya. Rumah tua itu tetap gelap. Tak ada cahaya lilin. Tak ada suara pintu dibuka atau ditutup. Reno menutup pintu. Jantungnya masih berdetak kencang. Ia duduk di sudut ruangan. Hujan kini berhenti. Tapi suara langkah itu terdengar lagi. Langkah pelan. Seperti mondar-mandir di depan rumahnya. Reno memejamkan mata. Ia mencoba tidur. Tapi suara langkah itu tak hilang. Waktu terasa berjalan lambat. Malam seperti enggan beranjak. Reno menggigil dalam diam. Suara langkah itu berhenti. Namun tak lama kemudian terdengar lagi. Langkah itu makin dekat. Reno menahan napas. Tok, tok. Ketukan itu datang lagi. Reno membuka matanya. Menatap pintu yang bergoyang perlahan terkena angin. Bayang-bayang pohon dari luar menari di dinding kontrakan. Tok, tok. Suara ketukan terus terdengar. Hingga akhirnya, suara itu berhenti. Langkah kaki terdengar menjauh. Reno menunggu dalam gelap. Hujan rintik kembali turun, membasuh gang kecil itu. Reno tidak tahu kapan akhirnya ia tertidur. Yang ia ingat hanya suara langkah yang hilang di kejauhan, dan rumah tua di sebelah yang tetap gelap gulita. Malam ketiga datang dengan langit gelap tanpa bintang. Reno duduk sendirian di sudut kamarnya.
Lampu bohlam tua menggantung redup di langit-langit. Suaranya mendesis pelan, seolah berusaha tetap menyala. Hujan sudah reda sejak maghrib. Sisa hujan menetes dari atap seng. Di luar, suara jangkrik bersahut-sahutan. Sesekali terdengar gonggongan anjing dari ujung gang. Reno memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Tapi pikirannya melayang pada ketukan dan langkah misterius malam-malam sebelumnya. Ia bangkit. Perlahan, ia mendekati jendela. Tirai tipis disibakannya sedikit. Rumah sebelah tetap seperti semula. Dindingnya gelap. Tirai usang di jendelanya tidak bergerak. Hanya hitam pekat di balik kaca kusam itu. Reno menarik napas panjang. Ia kembali duduk. Namun kegelisahan menguasai hatinya. Suara langkah kaki itu seakan terus terngiang di telinga. Jam berdetak pelan. Jarumnya bergerak lambat. Malam terasa panjang. Tak lama kemudian, terdengar suara. Langkah kaki. Reno mendengarnya jelas. Langkah itu pelan. Menyusuri paving blok basah di depan kontrakan. Langkah itu berhenti. Diam tepat di depan rumahnya. Sun. Lalu ketukan itu datang lagi. Tok. Tok. Reno terdiam. Ia tidak bergerak dari duduknya. Ketukan terdengar lebih jelas. Tok. Tok. Akhirnya Reno memberanikan diri. Ia berjalan mendekat. Nafasnya teratur tapi berat. Keringat dingin mengalir di pelipis meski udara malam begitu sejuk. Dari celah jendela, ia mengintip. Gelap. Hanya gelap. Tok. Tok. Ketukan kembali terdengar. Dengan hati-hati, Reno membuka pintu sedikit. Di depannya berdiri pria itu lagi. Tubuhnya makin terlihat kurus. Bajunya makin kusam. Wajahnya pucat, matanya cekung dalam. Mas, boleh pinjam air? Pompa saya rusak. Reno menelan ludah. Ia mengangguk tanpa berkata. Masuk ke dalam, mengambil botol air yang baru dibelinya siang tadi. Ia serahkan pada pria itu. Terima kasih, Mas. Pria itu berjalan perlahan menuju rumah sebelah. Reno mengintip. Rumah itu tetap gelap. Tidak ada suara pintu terbuka. Tidak ada cahaya lampu atau lilin. Angin malam bertiup, membawa bau tanah basah dan sedikit bau amis yang samar. Reno menutup pintu. Ia bersandar di dinding. Jantungnya berdegup cepat. Waktu berjalan lambat. Jam berdetak terdengar lebih keras di telinganya. Langkah kaki itu kembali terdengar. Reno menahan napas. Suara itu seperti mengitari rumahnya. Kadang berhenti di depan pintu. Kadang di samping. Ia memejamkan mata. Dalam gelap, suara itu terasa semakin nyata. Langkah itu berhenti. Lalu suara napas terdengar dekat. Diam. Reno tetap memejamkan mata. Tubuhnya gemetar. Hingga suara itu perlahan menjauh. Langkah kaki menghilang di ujung gang. Reno membuka mata. Rumah sebelah tetap gelap. Tirai usangnya bergerak sedikit, entah karena angin atau sesuatu yang lain. Malam terasa panjang. Reno duduk tanpa suara. Hanya suara jangkrik yang menemani sampai matahari muncul di balik atap rumah-rumah tua di gang kecil itu. Pagi itu langit Bekasi tertutup mendung. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Reno keluar dari kontrakan. Matanya sayu, wajahnya pucat karena malam yang nyaris tanpa tidur. Ia berjalan perlahan menyusuri gang sempit. Suara sendal jepitnya menyentuh paving blok yang licin oleh lumut. Di ujung gang, sebuah warung kecil berdiri sederhana. Warung itu dipenuhi barang-barang sehari-hari. Ada rak berisi mie instan, botol air mineral, minyak goreng, dan jajanan anak-anak yang tergantung di tali rafia. Bu Sari duduk di bangku kayu depan warung. Tubuhnya gemuk, kulitnya coklat, rambutnya dicepol rapi. Ia mengenakan daster batik merah. Tangannya sibuk mengupas bawang. Reno mendekat, tersenyum tipis. Pagi, Bu. Pagi, Mas. Baru kelihatannya. Biasanya orang ngontrak di sana jarang keluar pagi-pagi, kata Bu Sari sambil menatap Reno. Iya, Bu, jawab Reno. Saya mau beli mie instan dan air galon. Bu Sari bangkit, mengambil barang yang diminta Reno. Mas baru pindah ya?
Tanya Bu Sari sambil menyerahkan belanjaan. Iya Bu, baru 2 hari. Bu Sari mengangguk. Reno ragu sejenak, lalu berkata pelan. Bu, saya mau tanya. Rumah sebelah kontrakan saya itu penghuninya siapa ya? Bu Sari berhenti mengupas bawang. Matanya menatap Reno dengan ekspresi terkejut. Sebelah rumah Mas Reno? Iya Bu. Soalnya tiap malam ada yang datang, minta lilin, minta air. Orangnya kurus, bajunya putih kusam. Wajah Bu Sari berubah pucat. Tangannya bergetar sedikit. Mas, rumah sebelah itu sudah kosong. Yang punya rumah itu sudah meninggal sebulan lalu. Reno membeku. Mie instan di tangannya terasa berat. Meninggal, Bu? Kata Reno lirih. Iya Mas. Namanya Pak Husin. Dulu pendiam orangnya. Suka sakit-sakitan. Waktu itu kami kaget. Tahu-tahu meninggal sendirian di rumah itu. Mayatnya baru ketahuan 2 hari kemudian. Sudah dimakamkan di belakang masjid ujung gang. Suara Bu Sari pelan, seolah takut kalau ada yang mendengar. Reno menelan ludah. Tangannya dingin. Tapi Bu, saya yakin betul. Dia datang malam-malam. Badannya kurus, wajahnya pucat. Dia pinjam lilin, air. Saya kasih. Bu Sari memandang Reno dengan cemas. Mas, jangan bercanda begitu. Rumah itu sudah kosong. Kalau Mas tidak percaya, lihat saja sendiri. Pintu rumah itu sudah digembok. Reno terdiam. Matanya menatap ke arah rumah tua yang terlihat dari warung itu. Rumah itu memang gelap. Sepi. Angin bertiup membawa bau anyir samar dari arah gang. Bu Sari melanjutkan suaranya pelan. Kalau Mas Reno merasa aneh, sebaiknya sering-sering baca doa ya. Di sini memang sudah sering kejadian yang aneh-aneh. Reno mengangguk pelan. Ia membayar belanjaannya, lalu berjalan kembali ke kontrakan. Langkahnya terasa berat. Setiap sudut gang seperti mengawasinya. Rumah tua di sebelah kontrakannya berdiri bisu. Tirai kusamnya bergoyang pelan diterpa angin. Sampai di depan pintu, Reno berhenti. Matanya menatap rumah tua itu lekat-lekat. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Tak ada suara. Hanya sepi dan angin yang menggerakkan daun-daun kering di tanah. Reno masuk ke kontrakan. Menutup pintu perlahan. Ia bersandar pada pintu kayu itu. Malam nanti pasti akan panjang. Malam turun perlahan di gang kecil Pondok Ungu Permai. Langit gelap tanpa bintang. Hanya sesekali kilatan cahaya petir jauh di cakrawala. Angin malam bertiup pelan, membawa bau tanah basah dan sampah yang tertumpuk di sudut gang. Di dalam kontrakan, Reno duduk termenung di depan jendela. Tirai tipis bergerak pelan tertiup angin. Lampu bohlam tua menggantung lesu, cahayanya kuning redup, menebar bayang-bayang panjang di dinding. Jam di dinding berdetak pelan. Jarumnya bergerak lambat, seolah enggan mendekati tengah malam. Reno memejamkan mata sejenak. Namun suara dari luar membuatnya terjaga. Langkah kaki. Suara itu datang lagi. Perlahan, seperti orang berhati-hati melangkah di paving blok basah. Langkah itu berhenti. Diam. Tok. Tok. Ketukan pelan terdengar di pintu kayu kontrakan Reno. Tok. Tok. Suara itu seperti menuntut dijawab. Reno tidak bergerak. Dadanya berdebar kencang. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menunggu. Tok, tok. Suara ketukan terdengar lagi, sedikit lebih keras. Dengan ragu, Reno bangkit. Ia mendekati pintu. Telinganya ditempelkan pada kayu tua itu. Di luar, hanya sunyi. Reno melangkah mundur. Ia berjalan ke jendela. Tirai tipis disibakkannya sedikit. Rumah tua di sebelah gelap. Tapi dari balik tirai lusuh jendelanya, Reno melihat sesuatu. Bayangan. Bayangan seseorang yang berjalan mondar-mandir. Tubuhnya tinggi, kurus. Gerakannya pelan, seolah mencari sesuatu. Reno memicingkan mata. Bayangan itu berhenti. Berdiri mematung di balik tirai. Angin malam masuk ruangan, membuat lilin di meja kecil bergoyang. Api lilin bergetar kecil, seolah takut. Reno mundur dari jendela. Nafasnya memburu. Tok, tok. Ketukan kembali terdengar.
Langkah kaki terdengar lagi. Suara itu berpindah, menyusuri gang. Kadang berhenti, lalu berjalan lagi. Jam di dinding terus berdetak. Malam terasa makin panjang. Reno memutuskan untuk duduk di sudut ruangan. Punggungnya bersandar pada dinding dingin. Matanya menatap pintu kayu itu tanpa berkedip. Angin bertiup lebih kencang. Tirai tipis jendela bergoyang makin liar. Bayangan di rumah sebelah menghilang. Tapi suara langkah kaki masih ada. Berjalan di depan rumah. Mondar-mandir. Reno memejamkan mata. Namun suara itu terasa makin nyata. Tok, tok. Ketukan datang lagi. Kali ini lebih keras. Reno membuka mata. Dadanya sesak. Tangannya bergetar. Suara napas berat terdengar di luar pintu. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kontrakan. Sunyi menggantung di udara. Reno menahan napas. Tok, tok. Ketukan itu datang sekali lagi. Reno memejamkan mata. Malam terasa sangat panjang. Suara langkah kaki menjauh perlahan. Tapi Reno tetap duduk membeku. Hujan mulai turun, gerimis kecil yang mengetuk atap seng dengan irama tak menentu. Rumah tua di sebelah tetap gelap. Tirai lusuhnya menutup rapat. Bayangan itu tak muncul lagi malam itu. Tapi suara langkah kaki dan ketukan pintu seperti menempel di telinga Reno. Hingga pagi datang perlahan, membawa cahaya suram ke gang sempit itu. Malam ke-6 di kontrakan itu datang dengan hujan gerimis. Langit Bekasi gelap tanpa bulan. Udara dingin menyusup lewat celah-celah pintu kayu dan jendela tua. Angin malam menggoyangkan atap seng, menghasilkan suara berderak pelan. Reno duduk termenung di sudut ruangan. Matanya menatap kosong ke arah pintu. Bohlam tua yang tergantung di langit-langit memancarkan cahaya kuning suram. Bayang-bayang perabot sederhana memanjang di dinding, bergerak seiring goyangan lampu. Jam di dinding berdetak pelan. Detik demi detik terasa berjalan lambat. Reno memejamkan mata. Namun hatinya gelisah. Suara langkah kaki itu, suara ketukan itu, seakan sudah menjadi teman setiap malam. Angin bertiup membawa bau tanah basah. Suara gerimis mengetuk atap seng, menjadi irama malam yang menambah sunyi. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Pelan. Menyusuri paving blok basah di depan kontrakan. Langkah itu berhenti. Diam. Tok, tok. Ketukan pertama terdengar pelan. Tok, tok. Reno menahan napas. Tubuhnya menegang. Ia tetap duduk, tidak bergerak. Tok, tok. Ketukan terdengar lagi, lebih keras. Jam di dinding terus berdetak. Hujan di luar turun lebih deras. Angin menggoyangkan pintu kayu kontrakan, menghasilkan suara berderit kecil. Tok, tok, tok. Ketukan itu makin keras. Seperti ada yang tidak sabar. Reno bangkit perlahan. Langkahnya pelan mendekati pintu. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu kayu. Ia tempelkan telinga ke pintu. Di luar hanya suara hujan. Tapi ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Reno mundur 2 langkah. Jantungnya berdetak keras. Suara napas berat terdengar dari luar. Tok, tok, tok. Ketukan makin keras. Getarannya terasa sampai ke lantai. Reno memejamkan mata. Ketukan itu terus berlanjut. Suaranya seperti memaksa untuk dibuka. Angin malam bertiup lebih kencang. Tirai tipis di jendela bergerak liar. Tok, tok, tok. Reno mundur hingga punggungnya menempel ke dinding. Tangannya menggenggam pinggiran kasur gulung. Suara langkah kaki terdengar lagi. Kini mondar-mandir di depan rumah. Kadang berhenti. Kadang berbalik arah. Tok, tok, tok. Ketukan kembali terdengar. Lebih keras. Lebih mendesak. Hujan makin deras. Air mengalir di depan rumah, membawa daun-daun kering dan sampah kecil. Reno tetap diam. Tubuhnya gemetar. Tok, tok, tok. Langkah itu berhenti. Ketukan hilang. Namun suara napas berat itu tetap terdengar di luar. Diam. Angin membawa suara pintu rumah tua di sebelah berderit. Seperti ada yang membuka. Reno menahan napas. Namun setelah itu hanya sunyi.
Hujan menutupi semua suara. Malam berjalan lambat. Jam menunjukkan lewat pukul 1 dini hari. Reno duduk di sudut ruangan, menatap pintu dengan mata yang sulit terpejam. Di luar, langkah kaki terdengar menjauh perlahan. Namun suara ketukan itu seperti masih menempel di telinganya. Hingga fajar mulai mengintip dari ufuk timur, membawa cahaya redup ke gang sempit itu. Malam itu hujan sudah berhenti. Udara Bekasi terasa lebih dingin dari biasanya. Angin malam membawa bau tanah basah dan aroma sampah yang mengendap di sudut gang. Langit tetap gelap tanpa bulan. Hanya sesekali petir menyambar jauh di utara, cahayanya samar menyinari atap-atap seng rumah tua. Di dalam kontrakan, Reno duduk memeluk lutut di atas kasur gulungnya. Matanya menatap kosong ke arah pintu kayu yang tertutup rapat. Lampu bohlam kuning menggantung, cahayanya meredup, menciptakan bayang-bayang panjang di dinding. Jam di dinding berdetak pelan. Suara jarum jam terdengar nyaring di kesunyian malam. Reno menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Namun hatinya tetap gelisah. Suara ketukan dan langkah kaki dari malam-malam sebelumnya seakan masih menempel di telinga. Ia bangkit perlahan. Langkah kakinya pelan menuju jendela. Tirai tipis disibakannya sedikit. Rumah tua di sebelah tampak gelap. Jendelanya seperti lubang hitam yang menganga di kegelapan. Tirai lusuhnya bergerak pelan tertiup angin. Reno memejamkan mata sejenak. Namun telinganya menangkap suara aneh. Krek. Suara pintu tua berderit. Bukan pintu kontrakannya. Suara itu berasal dari rumah sebelah. Reno menahan napas. Matanya menatap lekat-lekat ke rumah itu. Krek. Suara pintu berderit lagi. Seperti ada yang mendorongnya pelan. Kemudian terdengar suara lain. Krek. Suara kursi ditarik di lantai kayu. Pelan, panjang, menyayat sunyi malam. Reno mundur menjauh dari jendela. Jantungnya berdetak kencang. Suara kursi berhenti. Langkah kaki terdengar. Pelan. Berat. Seolah seseorang berjalan di lantai kayu rumah tua itu. Langkah itu berhenti. Diam. Seolah berdiri mematung, hanya terpisah satu dinding dari tempat Reno berdiri. Suara napas berat terdengar samar. Reno duduk di sudut ruangan. Punggungnya menempel pada dinding dingin. Tangannya menggenggam kasur gulung erat-erat. Jam terus berdetak. Langkah itu terdengar lagi. Kini lebih pelan, lebih dekat. Seperti mengitari rumah sebelah. Suara kursi terdengar ditarik lagi. Krek. Kemudian sunyi. Angin malam bertiup, membawa bau anyir samar. Tirai tipis jendela kontrakan bergerak perlahan. Reno menatap pintu tanpa berkedip. Setiap suara kecil dari luar terasa begitu nyata. Di luar, hanya terdengar suara jangkrik dan tetesan air dari atap seng. Namun suasana tetap menegangkan. Langkah itu terdengar lagi. Kali ini di depan rumah. Reno menahan napas. Langkah itu berhenti. Tok, tok. Suara ketukan terdengar pelan. Tok, tok. Reno menutup matanya. Keringat dingin mengalir di pelipis. Langkah kaki menjauh perlahan. Sunyi kembali menggantung di udara. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Malam terasa begitu panjang. Hingga suara pintu rumah tua itu kembali berderit. Seolah menutup dengan lambat. Suara kursi tak terdengar lagi. Tapi bayangan rumah itu seakan mengintai Reno dari kegelapan. Langit Bekasi malam itu begitu gelap. Awan tebal menutupi bulan. Angin dingin berhembus melalui gang sempit Pondok Ungu Permai, membawa bau sampah busuk dari sudut-sudut gelap. Paving blok yang basah oleh gerimis sore tadi, memantulkan cahaya lampu jalan yang redup. Reno duduk diam di sudut kamarnya. Tubuhnya lemas karena kurang tidur. Matanya sembab, wajahnya pucat. Lampu bohlam tua di langit-langit kontrakan berayun perlahan ditiup angin malam. Cahayanya kuning suram, menciptakan bayang-bayang aneh di dinding. Jam di dinding berdetak lambat. Setiap detiknya terasa menghantam telinga Reno. Malam ini berbeda. Malam ini lebih sunyi, lebih dingin, lebih menakutkan. Reno mencoba memejamkan mata. Tapi suara-suara itu kembali datang. Krek.
Suara pintu tua berderit di rumah sebelah. Kret. Suara kursi digeser. Panjang. Lambat. Langkah kaki terdengar. Berat. Pelan. Reno menahan napas. Jantungnya berdebar makin kencang. Tangannya menggenggam kasur gulung yang menjadi satu-satunya temannya di kamar itu. Langkah kaki berhenti. Tok. 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 Suara ketukan terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Lebih cepat. Tok. 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 Seperti ada yang mendesak ingin masuk. Reno mundur ke pojok ruangan. Matanya menatap pintu kayu yang bergoyang pelan ditiup angin. Tok. 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 Ketukan terus berlanjut. Getarannya terasa hingga ke lantai. Di luar, suara napas berat terdengar. Dekat. Suara kursi kembali terdengar. Seperti ada yang duduk. Sunyi. Hanya suara angin yang bergerak di antara celah-celah gang sempit. Reno tetap terdiam. Tubuhnya gemetar. Hujan mulai turun lagi. Tetesannya menghantam atap seng, menciptakan irama aneh di telinga Reno. Langkah kaki terdengar lagi. Kini mondar-mandir di depan rumah. Kadang berhenti tepat di depan pintu. Kadang berjalan ke samping jendela. Tok, tok, tok. Ketukan makin cepat. Makin keras. Reno memejamkan mata. Nafasnya tersengal. Bayangan rumah sebelah seolah mengintip dari kegelapan. Tirai kusamnya bergerak-gerak. Suara pintu tua kembali berderit. Lalu suara kursi, suara langkah, suara napas. Semua bercampur menjadi satu di telinga Reno. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Malam terasa seperti tak berakhir. Reno membuka mata. Matanya perih. Tubuhnya terasa begitu lemah. Tok, tok, tok. Ketukan terakhir terdengar sebelum langkah kaki itu menjauh perlahan. Namun suara-suara itu tetap tertinggal di telinga Reno. Suara napas, langkah, pintu, kursi, ketukan. Hujan turun makin deras, menenggelamkan semua suara. Tapi rumah tua di sebelah tetap berdiri bisu. Seolah menunggu malam berikutnya. Fajar mulai menyingsing di langit Bekasi. Warna jingga samar muncul di balik awan tebal. Hujan semalam menyisakan genangan di gang sempit Pondok Ungu Permai. Bau tanah basah bercampur dengan aroma sampah yang menumpuk di sudut gang. Reno berdiri di depan pintu kontrakan. Matanya sembab, wajahnya pucat. Ia tidak tidur semalam. Suara langkah kaki, suara ketukan, suara pintu tua, semua seolah menempel di telinga. Di ujung gang, Bu Sari membuka warungnya. Daster batik yang lusuh membalut tubuhnya. Rambutnya dicepol seadanya. Ia memandang Reno dengan wajah prihatin. "Mas Reno, belum tidur lagi ya?" tanya Bu Sari pelan. Reno mengangguk lemah. "Bu, semalam suara itu datang lagi. Ketukan pintu. Langkah kaki. Suara kursi. Semua terdengar jelas." Bu Sari menarik napas panjang. "Mas, saya bilang apa? Di sini sudah sering terjadi hal begitu. Rumah sebelah itu memang sudah lama kosong." Reno memandang rumah tua di sebelah kontrakannya. Jendelanya gelap. Tirainya lusuh menggantung, diam tak bergerak. Pintu kayunya tertutup rapat. "Bu, saya ingin lihat ke dalam rumah itu," bisik Reno. "Jangan Mas," larang Bu Sari cepat. Suaranya gemetar. "Itu rumah sudah dikunci. Kuncinya ada di Pak RT. Tidak ada yang berani masuk. Tapi Bu, saya tidak tahan lagi. Tiap malam suara itu datang." Bu Sari menunduk. "Kalau begitu, nanti saya temani ke rumah Pak RT. Tapi jangan sekarang. Tunggu siang." Reno mengangguk. Matanya terus menatap rumah tua itu. Bayangannya seolah masih ada di jendela. Jam terus berjalan. Matahari mulai naik. Namun cahaya pagi tidak mampu menghapus suasana suram di gang kecil itu. Reno kembali masuk ke kontrakan. Ia duduk di sudut kamar. Bohlam kuning yang mati sejak fajar tergantung diam. Tirai tipis di jendela bergoyang pelan ditiup angin. Waktu berjalan lambat. Suara anak-anak bermain terdengar dari ujung gang. Tapi di depan rumah Reno, suasana tetap sepi. Siang menjelang. Reno dan Bu Sari berjalan menuju rumah Pak RT.
Rumah sederhana itu berada di ujung gang. Halamannya dipenuhi tanaman pot dan kursi plastik. Pak RT seorang lelaki tua berkumis tebal, rambutnya sudah memutih. Tubuhnya kurus, mengenakan kaos oblong dan sarung kotak-kotak. "Pak, Reno mau lihat ke dalam rumah tua itu," kata Bu Sari pelan. Pak RT memandang Reno lekat-lekat. "Mas yakin? Rumah itu sudah lama kosong. Tidak ada yang berani masuk." "Saya yakin, Pak." Pak RT mengangguk pelan. Ia mengambil kunci tua dari rak kayu. "Baiklah. Tapi jangan lama-lama." Mereka bertiga berjalan menuju rumah tua itu. Setiap langkah terasa berat. Reno menatap pintu rumah itu lekat-lekat. Pintu kayu yang penuh noda hitam dan retak di sana-sini. Pak RT memasukkan kunci. Pintu tua itu berderit saat dibuka. Bau anyir dan lembab langsung menyergap. Ruangan dalam rumah gelap. Dindingnya berjamur. Lantai kayunya kotor, penuh debu dan serpihan atap. Di sudut ruangan ada kursi tua yang patah sebelah kakinya. Reno melangkah masuk pelan. Setiap pijakan di lantai kayu menimbulkan suara berderit. Rumah itu seolah membeku dalam waktu. Tirai lusuh di jendela tak bergerak. Reno memandang sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya sisa-sisa masa lalu yang membusuk bersama waktu. Namun hatinya tetap gelisah. Ia berjalan menyusuri ruangan. Setiap sudut rumah diperhatikannya. Hanya kosong. Hanya sepi. Pak RT berdiri di pintu. Bu Sari menunggu di luar, wajahnya cemas. Reno berhenti di dekat kursi tua. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Kursi itu dingin, kasar. Angin bertiup pelan. Tirai bergerak sedikit. Sunyi menggantung di udara. Reno menelan ludah. Ia melangkah mundur. Pak RT berkata pelan. "Sudah, Mas. Jangan lama-lama." Reno mengangguk. Ia keluar dari rumah tua itu. Pintu ditutup kembali. Kunci dikembalikan pada Pak RT. Rumah tua itu berdiri bisu. Seolah menunggu malam datang lagi. Langit malam di Pondok Ungu Permai kembali gelap. Hujan turun rintik, membasahi gang sempit yang sunyi. Lampu jalan berpendar kuning redup. Bayangan pohon dan rumah-rumah tua memanjang di paving blok basah. Reno duduk diam di dalam kontrakan. Tubuhnya lelah, matanya merah, wajahnya semakin pucat. Bohlam tua di langit-langit bergoyang pelan ditiup angin yang masuk dari celah jendela. Cahayanya kuning kusam, menambah suram suasana kamar. Jam di dinding berdetak lambat. Suara detiknya seolah semakin keras menusuk telinga. Reno menatap jendela. Tirai tipis bergerak perlahan. Angin malam membawa bau tanah basah, bercampur bau anyir samar. Pintu rumah tua di sebelah tampak tertutup rapat. Namun Reno tahu, malam ini suara-suara itu akan kembali. Dan benar. Krek. Suara pintu tua berderit. Perlahan. Krek. Suara kursi ditarik. Panjang. Pelan. Langkah kaki terdengar. Berat. Lembab. Seolah kaki itu menyeret beban tak kasat mata. Reno menahan napas. Tubuhnya menegang. Tangannya menggenggam erat kasur gulung. Langkah itu berhenti. Diam. Tok. 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 Ketukan terdengar. Keras. Cepat. Tok. 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 Suara itu seolah mendesak. Memaksa untuk dibuka. Reno berdiri. Kakinya gemetar. Ia melangkah pelan ke arah pintu. Tok. 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 Suara ketukan makin keras. Reno mendekat. Tangannya terulur ke gagang pintu. Namun ia ragu. Suara napas berat terdengar. Dekat. Sangat dekat. Reno mundur. Langkah kaki terdengar lagi. Kini mengitari rumah. Krek. Pintu rumah tua kembali berderit. Krek. Kursi ditarik lagi. Langkah itu berhenti tepat di jendela. Reno menatap tirai tipis yang menutupi jendela. Bayangan gelap terlihat samar di baliknya. Tok. 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 Kini ketukan terdengar di jendela. Reno mundur, tubuhnya gemetar hebat. Tok. 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 Suara itu makin cepat, makin keras. Tirai bergerak lebih liar ditiup angin.
Langkah kaki terdengar lagi. Berjalan ke depan pintu. Tok, tok, tok. Ketukan terakhir terdengar sebelum suara langkah menjauh perlahan. Namun suara pintu tua masih terdengar. Suara kursi masih ada. Suara napas berat tetap terasa. Reno berdiri terpaku di sudut ruangan. Hujan turun makin deras. Suara air menghantam atap seng menenggelamkan semua suara. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Malam terasa begitu panjang. Reno duduk di sudut kamar. Tubuhnya lelah. Matanya perih. Suara-suara itu hilang perlahan, ditelan hujan dan angin malam. Namun rumah tua di sebelah tetap berdiri diam. Seolah menunggu malam-malam berikutnya. Malam kembali menyelimuti gang sempit di Pondok Ungu Permai. Hujan turun pelan, membasahi tanah dan atap-atap seng tua. Rumah itu tetap berdiri bisu di kegelapan, seolah menunggu malam-malam berikutnya. Ketukan, langkah kaki, suara kursi tua, semua itu belum berakhir. Dan di balik jendela yang lusuh, sepasang mata seolah masih mengintip, menanti, dalam sunyi yang tak pernah benar-benar hilang.